Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanti. Saya dari mahasiswi Khusus Karya Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. 1. Pengertian pendidikan Islam. Secara etimologis, Islam berasal dari kata salimah yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salimah kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, seorang muslim itu harus patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Kadang, secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai Rasul. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Raghib Al-Isfahani, Islam itu ada dua macam. 1. Di bawah iman, yaitu hanya mengakui dengan lisan saja. 2. Islam di atas iman, yaitu bersamaan dengan pengakuan lisan, juga dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan dengan penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang telah Dia tetapkan dan tentukan. Pengertian nasionalisme. Asal kata nasionalisme adalah nasion, yang berarti bangsa. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu, kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kesatuan tertinggi keluar dan ke dalam. Nah, sedangkan mengenai nasionalisme sendiri, beberapa para ahli berpendapat, di antaranya A. Hans Kohn. Dia berpendapat nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. B. Nazaruddin Samsudin, yaitu nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara. Yang C. Mahatma Gandhi, dia berpendapat yaitu buat saya maka cinta saya pada tanah air itu, masuklah dalam cinta pada segala manusia. Selanjutnya B. Latar belakang Islam dan nasionalisme. Pada awalnya, gerakan nasionalisme yang dikembangkan di Eropa adalah nasionalisme sekuler yang bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Eropa dan memecah belah umat Islam yang tersebar di berbagai negara dengan alasan perbedaan bahasa, ras, dan budayanya agar umat Islam lemah dan mudah dijajah. Namun, realitasnya terbalik. Gerakan nasionalisme yang dibawa kaum imperialis dan masuk ke dunia Islam justru menyadarkan kaum muslimin untuk bangkit dan melepaskan diri dari lingkungan penjajahan kaum imperialis barat. Nah, selanjutnya 1. Masuknya nasionalisme dalam sejarah Islam. Paham nasionalisme tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kemudian mengental dalam kehidupan politik kenegaraan yang berwujud negara bangsa dan bertujuan untuk mempersatukan suatu bangsa. Ditinjau dari perspektif historis, paham nasionalisme ke dalam politik umat Islam bisa nyilir pada abad ke-20 sendiri. Pada masa itu, banyak negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih di bawah kekuasaan imperialisme Eropa Barat. Namun berbeda halnya di negara-negara kawasan Timur Tengah, termasuk juga negara Mesir. Masuknya nasionalisme baru ini
mendapat respon dari masyarakat. Di antara mereka ada yang menerima, namun ada juga yang menolak. Karena saat itu telah ada nilai-nilai Islam yang sudah dianut dalam masyarakat. Dari sinilah kemudian diskursus antara nasionalisme dan agama Islam dimulai. Dan inspirasi kaum muslim secara global untuk bangkit dan membebaskan negara-negara Islam dari kolonialisme negara-negara Eropa. Di beberapa negara Islam, faham nasionalisme Islam menjadi alat mempersatu sekaligus alat perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Kesimpulan, nasionalisme menjadi faktor penentu yang mengikat semangat serta loyalitas untuk mewujudkan cita bersama kemandirian sebuah negara bangsa. Landasan nasionalisme dibangun oleh kesadaran sejarah, cinta tanah air, dan cinta politik.